Haleluya, Yesus. Tuhan, Engkau tak pernah lelah menghampiri kami. Itu berbalik dari kami ketika kami lelah, kami tidak menghampiri Tuhan. Itulah keterbatasan kami, itulah kelemahan kami. Kami bawa ke hadirat-Mu pada saat sore hari ini. Kami mohon Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada setiap kami, karena segala hormat kemuliaan bagi Engkau. Tuhan, kami akan duduk diam, belajar mendengarkan firman-Mu. Kiranya urapan Roh Kudus turun atas kami semua pada saat sore hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya saya mohon maaf ya, beberapa kali pertemuan listrik kita padam ya, karena wattnya kurang. Dan nanti untuk minggu depan akan tambah daya ya, supaya kita lebih nyaman, tidak kaget sewaktu listrik tidak memadai ya, dalam menyuplai kebutuhan listrik kita. Puji nama Tuhan. Pada saat sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas tema yang diberikan oleh gereja, yaitu Allah yang memberi pertumbuhan ya. Allah yang memberi pertumbuhan. Itu diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mari kita buka Alkitab kita bersama. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Puji Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Akan menjadi lebih baik apabila kita baca bersama-sama ya. Sekali lagi 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Dan sudah. Pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup menurut manusiawi? Sebab jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Jadi siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang beri pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi. Baik yang menanam maupun yang menyiram, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai pekerjaannya. Sebab kami adalah kawan sekerja, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus ya, yang harus diingat dari setiap kita itu adalah bahwa iman kita itu berdiri, bersumber, menemukan pusatnya atau sentralnya itu adalah kepada Allah ya. Jadi Bapak Ibu ketika menggantungkan iman Bapak Ibu, kesetiaan Bapak Ibu saya kepada salah satu figur hamba Tuhan, di sini dikatakan kita masih belum dewasa di dalam Tuhan. Artinya bahwa iman kita masih kanak-kanak. Kalau iman kita masih kanak-kanak berarti asupan makanan yang kita makan bukan makanan keras, tidak tahan banting, saudara-saudara. Sehingga ketika anak-anak Tuhan yang belum dewasa dalam kerohanian mereka, ketika terjadi iri hati, perselisihan,
maka yang timbul, saudara-saudara, orang itu tidak akan dapat bertumbuh dengan benar imannya. Dalam pikirannya adalah bagaimana yang namanya iri hati ini terus berkembang, sehingga mengakibatkan perselisihan di dalam jemaat Tuhan. Kalau kita mau memusatkan iman kita, harus kepada Yesus. Mungkin kita bertanya, saudara-saudara ya, loh, hamba Tuhan itu kan memberitakan firman Tuhan. Ya, hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan. Tetapi ketika kita ya mengidolakan, menggantungkan iman kita, kesetiaan kita kepada hamba Tuhan, walaupun dia memberitakan firman Tuhan, maka kalau hamba Tuhan itu dipanggil Tuhan, maka orang-orang akan dengan sendirinya mundur. Itu terbukti, saudara-saudara ya. Kita pernah melihat ada suatu gereja A yang besar, memiliki figur yang terkenal. Siapa yang tidak mendengar atau tidak kenal ya, dalam arti tidak kenal namanya. Tapi kalau orang itu meninggal dunia, Bapak Ibu bisa lihat, perpecahan demi perpecahan terjadi. Karena apa? Karena mereka meletakkan iman mereka kepada manusia, kepada pelayan Allah, bukan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita mau memusatkan iman kita, mendasarkan iman kita kepada Allah melalui firman Tuhan yang kita baca, tidak peduli hamba Tuhannya gonta-ganti, tidak peduli hamba Tuhannya kalau dulu ternama sekarang tidak peduli. Dia tetap setia, dia tetap bertahan di dalam imannya. Haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, dengan membaca kitab Korintus pasal 3 ayat 1-9 ini, kita melihat ya bahwa dengan surat ini kita tahu bahwa situasi yang sedang terjadi dalam jemaat Korintus, di sana di tengah-tengah jemaat terjadi konflik, perselisihan, terjadi gap-gap, kelompok-kelompok, grup-grup dengan menyandang satu nama. Di sini dikatakan yaitu Paulus dan Apolos. Saudara-saudara, Paulus ini adalah seorang misioner. Dia membuka ladang-ladang baru di daerah-daerah baru. Itulah Rasul Paulus, lalu mempercayakan sidang itu kepada yang lain. Di sini adalah Apolos. Dan Apolos ini walaupun tidak terdidik secara teologi dengan begitu baik, tetapi Apolos ini, saudara-saudara, memiliki karunia berbicara yang luar biasa. Banyak orang datang mungkin ya, dalam tanda petik dipertobatkan oleh Apolos ini. Tetapi Rasul Paulus, dia mengakui dirinya walaupun beliau seorang ahli di dalam merintis pekerjaan ladang baru, tetapi Rasul Paulus sadar bahwa dia tidak pandai bicara. Karunianya dia adalah membuka jemaat-jemaat baru. Sehingga saudara-saudara, di dalam jemaat Korintus ini timbul satu pengidolaan, memfavoritkan seorang hamba Tuhan. Mungkin yang lain sakno ya, Paulus ini membuka sidang di sana sini, jadi dia itu lebih dipakai oleh Tuhan daripada Apolos ya. Apolos cuma bisa berbicara toh, tetapi dia tidak bisa membuka sidang. Tetapi saudara-saudara, jemaat itu tidak tahu pemahaman secara global hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan di dalam sidang Tuhan. Apolos memang kurang begitu pandai di dalam soal teologi, sehingga Apolos ini walaupun dia dengan pandainya berretorika di dalam berpidato menyampaikan firman Tuhan, ketika dia salah ditegur oleh seorang awam, suami istri, saudara-saudara ya. Pada saat Apolos menginjil, dia memberitakan firman Tuhan, dan di dalam pemberitanya itu ada kekeliruan sedikit. Lalu ada seorang keluarga yang namanya Priscilla dan Aquila ini menegur, memberitahu bahwa apa yang ia beritakan salah. Tetapi Apolos ini sebagai seorang hamba Tuhan, dia rendah hati, dia mau menerima, dan dia mau belajar terus-menerus. Sehingga jemaat Korintus ini yang semula dirintis oleh Rasul Paulus, dikembangkan oleh Apolos di dalam membangun pekerjaan Tuhan di Korintus ini. Tetapi sepeninggal Rasul Paulus ini, saudara-saudara, banyak begitu masalah terjadi di dalam jemaat. Seperti yang saya katakan tadi, jemaat senangani Rasul Paulus.
jemaat yang satu kesukaannya Apolos, yang satu kesukaannya Petrus. Kira-kira Bapak Ibu, mengidolakan seorang hamba Tuhan itu boleh enggak? Boleh enggak mengidolakan hamba Tuhan? Kalau mengidolakan, ini lebih baik kita hindari, ya. Tetapi kalau kita memberi penghargaan, menghargai seorang hamba Tuhan, wajib. Wajib. Tetapi mengidolakan ini yang salah. Karena idola itu, saudara, di dalam di dalam arti bahasa, akar kata dari idola ini adalah idol, penyembahan berhala. Artinya menyembah bukan Tuhan. Sentral imannya bukan Tuhan, kepercayaannya tidak lagi kepada Tuhan, tetapi kepada figur manusia. Kita akan lihat dampak-dampaknya itu, saudara-saudara. Tadi seperti yang saya katakan, sungguh mengerikan sekali. Ya, kan tidak asing ya, di Surabaya kita mendengar seperti itu. Hamba Tuhan dengan dengan namanya yang sangat begitu terkenal, menyedot begitu banyak jemaat, tetapi ketika hamba Tuhan itu meninggal dunia, domba-dombanya morat-marit. Saudara-saudara, ya. Tetapi puji Tuhan, saya percaya bahwa kita di sini dididik untuk kita mengerti siapa pemimpin kita, siapa gembala kita, siapa yang memberikan pertumbuhan iman dari setiap kita, yaitu Tuhan, tidak ada yang lain. Hamba Tuhan itu tugasnya seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, dikatakan bahwa menyiram dan menanam. Ini kalau dikembangkan ada yang mencangkul, ada yang memupuk, supaya ladang Allah ini boleh bertumbuh, iman jemaat Tuhan semakin bertumbuh. Dan jemaat kalau sudah bertumbuh dengan benar, maka jemaat Tuhan tidak akan seperti di jemaat Korintus. Dia mengerti bahwa hamba Tuhan itu hanyalah alat, tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Saudara-saudara, apa arti suatu alat itu? Ya, alat itu, saudara-saudara, kalau tidak dipakai nganggur, dinggurno, apa yang terjadi? Tidak ada gunanya. Amin. Kalau kita sebagai ciptaan Tuhan, misalkan dinggurne Tuhan, nyawanya diambil, apa yang terjadi? Tidak bisa apa-apa. Itulah kita, saudara-saudara, ya. Sebenarnya kita hanyalah alat. Kalau kita alat, maka kita sadar sebenarnya bahwa setiap kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin kita pandai, mungkin kita berhikmat, memiliki segala sesuatu, tetapi kalau Tuhan tidak pakai, maka tidak akan berguna. Ya, puji Tuhan. Hal itu ditulis di dalam ayatnya 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-26. Akan saya bacakan untuk Bapak Ibu. Saudara-saudara, ya, 1 Korintus 1 ayat 26. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih untuk mempermalukan apa yang kuat. Ayat 28. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Tujuannya apa? Ayat 29. Supaya jangan seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita ini bukan apa-apa. Seperti saya katakan tadi, alat itu ya, kalau tidak difungsikan, tidak dipakai, maka ya akan nganggur, tidak ada gunanya. Seperti punya pisau ya, ibu-ibu ini sering masak di dapur ya, terus pisaunya tidak pernah dipakai, nanti yang terjadi pisaunya akan karatan, menjadi tumpul, tidak berguna. Demikian pun, kalaupun kita, saudara-saudara, mungkin ya, kita ini katakanlah sebagai suatu alat kurang berguna, tetapi kalau Tuhan memakainya, seperti peribahasa dunia bahwa tidak ada rotan, akar pun jadi. Itu firman Tuhan katakan tadi, bahwa yang berhikmat kalau Allah tidak pakai, tidak berguna.
Tetapi sebodoh apapun menurut pandangan dunia, tetapi jika Allah pakai, saudara-saudara, itu sungguh-sungguh akan terjadi luar biasa. Saya berdoa setiap kita dipakai oleh Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu di sini kalau mendapatkan tugas dari gereja, jangan sekali-kali ditolak, ya. Jangan sekali-kali ditolak. Karena saya sendiri melihat dari Bapak Ibu mempertimbangkan adakah mungkin kemampuan untuk melayani bidang A, bidang B yang dapat kita pakai bersama untuk pertumbuhan iman jemaat di tempat ini. Apalagi kalau kita mempersembahkan pelayanan kita, karena dasarnya kita adalah firman Tuhan. Tuhan sendiri yang menggerakkan kita, yang memberikan pertumbuhan iman kita. Saya percaya kita akan senang melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin ibu-ibu di sini sebagian ada yang menjalankan tugas kolektor, jalani dengan penuh perasaan bahwa oh Tuhan, Kau percayakan kepadaku untuk memungut kolektor persembahan kepada Tuhan. Sungguh suatu tugas yang mulia apabila kita bisa melaksanakan itu. Bapak Ibu yang diberi tugas untuk terima tamu, lakukan itu dengan sukacita, bahwa Allah menumbuhkan benih-benih pelayanan dalam hati kita karena kemurahannya. Ibu-ibu yang memimpin pujian, bapak-bapak, demikian pun sama. Kita harus melayani dengan segenap hati kita. Melayani Tuhan jangan kita melihat siapa yang kita layani. Artinya bukan berarti kalau tidak ada melayani terus kita melayani. Siapa yang dilayani tidak ada, ya. Artinya bahwa melayani itu harus dengan segala kerendahan hati. Saya belajar Bapak Ibu melayani itu dengan satu moto dari sejak dulu seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa harus setia kepada perkara kecil. Amin. Perkara kecil artinya kalau saya berkhotbah di sini mungkin jemaat yang datang katakanlah 5 atau 10. Saya anggap itu suatu pelayanan yang besar. Saudara-saudara, dan sungguh luar biasa melayani Tuhan itu. Jangan sampai waduh aku sebagai pengkhotbah gereja ini gak kebek, saya tidak mau, kurang semangat. Berarti semangatnya itu bukan bersumber kepada Allah, tetapi kepada motivasi yang keliru. Apa yang kita minta di dalam pekerjaan Tuhan ini? Saya sadar saudara-saudara bahwa tempat ini, podium ini bukan panggung, ya, bukan panggung. Jangan menyebut sebagai panggung. Ini adalah tempat untuk melayani. Ya, tempat untuk melayani. Kalau panggung, saudara, untuk tampil. Tapi kalau tempat untuk melayani adalah sungguh-sungguh dapat melayani jemaat Tuhan. Ya, sekarang banyak, ya, maaf sekali, gereja-gereja itu sudah mulai kehilangan hakikat dirinya. Supaya orang senang datang ke gereja, ya, kadang-kadang saya itu ya juga prihatin juga, ya, tetapi ya sekono-kono sudah, ya. Gereja koyok disco, ya. Biar pet, abang, kuning, biru, koyok pelangi, saudara, tambah pusing kalau saya, ya. Kalau di sini saudara saya mendesain ini, saudara, ya, minimalis dan klasik. Ciri-ciri klasiknya itu saya memasang gambar-gambar ini, saudara, yang sebenarnya aslinya itu kaca patri. Nanti kalau gereja ini dibangun, saudara-saudara, saya akan tetap mengusulkan dan mempertahankan itu di samping ada ciri-ciri minimalis dan modern, ya, seperti ini. Dari jemaat kita di sini memberikan persembahan tirai ini, ya. Saya berdoa setiap kita dipakai oleh Tuhan sesuai dengan karunia kita, kemampuan kita, keahlian kita untuk membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita kembali kepada teks firman Tuhan. Perselisihan dan iri hati ini harus kita buang dari hidup kita. Kita belajar, ya. Kita belajar. Karena ayat 3 itu, saudara-saudara, dapat kita dengar sampai pada sore hari ini, artinya bahwa namanya iri hati dan perselisihan itu tetap ada. Ya, perselisihan dan iri hati tetap ada. Kalau kita sebagai anak Tuhan masih ada iri hati dan perselisihan, artinya bahwa kita masih mendu. Kita mandek, belum bertumbuh dengan benar di dalam Yesus. Kita masih mendasarkan hidup kita, iman kita bukan kepada Allah, tetapi kepada sosok-sosok atau figur-figur, atau mungkin hal-hal lain yang sebenarnya hendak memanipulasi
ya, atau dalam bahasa kasarnya menipu kita, seolah-olah kita bertumbuh, tetapi sebenarnya ketika kita diuji sungguh-sungguh, kita runtuh. Tetapi sekali lagi, ketika kita melihat bahwa Allah itu yang menjadi segala sesuatu, yang menjadi sumber dari segalanya, dan Dia yang mempertumbuhkan iman kita dan berikan iman kepada kita, kalau kita pandang Dia, saudara-saudara, kita akan kuat berdiri kokoh. Apapun yang terjadi dalam gereja Tuhan, kita tetap berdiri, kita tetap setia. Amin. Haleluya. Sebab jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Yang diagung-agungkan adalah manusia. Padahal Apolos dan Paulus di sini tidak bersaing. Mereka bekerja sama untuk membangun bangunan Tuhan, untuk bekerja di ladang Tuhan. Sehingga mungkin Rasul Paulus meletakkan dasarnya, membangun pondasinya, Apolos memasang batu batanya. Lalu mungkin Petrus ini dia yang mengaduk semennya, ya, nguli istilahnya, ya, kalau dalam bahasa kasarnya seperti itu. Kalau di dalam ladang, perumpamaan ladang, karena di dalam ayat terakhir tadi dikatakan bahwa kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Kalau di dalam ladang, Rasul Paulus ini babat alas, ya. Ini masih alas roban, ya. Masih banyak pohon-pohon. Rasul Paulus menebangnya, setelah itu mencangkulnya. Lalu Apolos datang juga membantu, menyiramnya, menanam benihnya. Tetapi saudara-saudara, benih itu dapat tumbuh. Apakah karena itu semata-mata peran dari Rasul Paulus atau Apolos? Tidak. Seperti kita, kalau kita menanam benih, saudara-saudara, ya, apakah kita berkuasa untuk menumbuhkan? Kan tidak. Siapa yang memberi pertumbuhan dan kehidupan di dalam benih itu kalau bukan Tuhan? Kalau Bapak Ibu lihat di dalam kitab Injil Markus, ya, di dalam pasalnya yang keempat, kalau tidak salah, di sana katakan bahwa seorang penabur itu menanam benih. Lalu penabur ini menyiram, mencangkul, ya, mendangir, ya, membuat paliran dan macam-macam, sehingga saudara-saudara, penanam ini pulang ke rumah. Setelah menanam, dia pulang ke rumah. Tetapi yang menanam ini tidak tahu kapan benih itu tukulnya, juga tidak tahu, mulai besarnya itu juga tidak tahu. Tiba-tiba setiap pagi datang, setiap minggu datang, moro-moro kok ya tukul, ya, delene dadi capar. Setelah itu tumbuh. Tanggung jawab seorang penanam adalah dia harus ngopeni, merawat dengan memupuk, menyangkul, menyiram. Itu tanggung jawabnya. Tetapi kehidupan, pertumbuhan itu mutlak Tuhan yang punya. Kalau misalkan saya bekerja segiat-giatnya, katakanlah saudara-saudara, dalam pekerjaan Tuhan ini, ya, terus tidak mengalami pertumbuhan, saya juga harus merenung, apakah saya ini dipakai Tuhan di dalam hal ini atau tidak. Kalau tidak, ya saya harus mundur, harus digantikan oleh orang yang memiliki karunia untuk menyiram, untuk memupuk, untuk mengairi, agar pekerjaan Tuhan atau tanaman Allah, ladang Allah ini boleh bertumbuh lebat. Tuh saudara-saudara, haleluya, puji Tuhan. Dan biarlah kita yang ada pada saat sore ini boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan. Kita harus menghargai setiap hamba-hamba Tuhan yang bekerja di ladang pekerjaan Tuhan. Di sini ada saya, ada Pak Timotius, kadang-kadang juga ada Pak Pendeta Anugrah, Bapak Pendeta Menahem, Ibu Susi, Bapak Penatua Handoko. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang senang dengan Pak Tim, khotbahnya tidak lama, ya. Ada yang senang dengan Pak Menahem, khotbahnya bisa lucu, kita bisa tertawa. Mungkin ada yang suka dengan Pak Handoko, khotbahnya pengajaran yang sangat komplit. Walaupun lama, saya senang duduk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi jangan sampai kita, aku lek gak Pak Handoko suwi kok gak seneng deh. Aku lek gak Pak Tim cepet kok gak seneng. Lah sesuk lek Pak Tim gak teko aku. Ya, lek Pak Anugrah gak teko. Jangan gitu, Saudara, ya. Kita siapapun mereka yang bekerja di ladang Tuhan, kita semua, saudara, bekerja untuk tujuan yang sama. Satu,
yaitu Tuhan sendiri. Haleluya. Saudara-saudara, saya akan bacakan dalam teks pendukung kita bahwa seolah-olah ketika Tuhan memakai kita, Tuhan itu tidak memiliki kemampuan untuk bekerja menumbuhkan ladangnya atau membangun kerajaannya di muka bumi ini, ya. Saya bacakan dalam Kisah Rasul 17 ayat 25, ya. Kisah Rasul 17 ayat 25. Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberi hidup, napas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Ayat 28 bagian A, sebab di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita bergerak, di dalam Dia kita ada. Artinya apa? Mutlak kehidupan, pertumbuhan yang menyangkut hidup kita maupun iman kita, kepercayaan kita adalah Allah yang berkuasa menumbuhkan. Haleluya. Lalu saudara-saudara, kalau kita hidup di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam ladang Allah, bangunan Allah, dan jangan sampai sudah terbesit di dalam hati kita, baik secara pasif maupun secara aktif, itu merusak, ya, merusak. Karena akibat dari kita merusak dengan sengaja ataupun tidak sengaja secara pasif, itu berakibat fatal, ya. Di dalam ayatnya 1 Korintus 3 ayat yang ke-17. Tolong saya seorang untuk dapat membacanya. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-17. 1 Korintus 3 ayat yang Ya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu dialah kami. Amin. Puji Tuhan. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, ya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu disebut if anyone destroys the temple of God, ya. God will destroy him. God temple is holy and you are this temple. Artinya saudara-saudara bahwa kalau bahasa Inggris memakai istilah destroy, itu bukan hanya sekedar membinasakan, tetapi merusak, membuat bangunan itu rusak menjadi kacau. Atau kalau tanaman atau ladang Tuhan itu menjadi rusak juga, ludes. Apa akibatnya? Di sana dikatakan bahwa Allah akan merusak orang itu. Artinya apa? Ada konsekuensi yang harus ditanggung. Untuk itu saya bukan menakut-nakuti setiap kita. Kita dipanggil menjadi alat Tuhan. Hamba-hamba Tuhan memiliki peran untuk mengajar firman Tuhan. Bapak Ibu semua dipanggil untuk turut serta melayani pekerjaan Allah, untuk membangun kerajaannya, untuk menanam gandum di ladang Tuhan, supaya ketika nanti Tuhan datang, saudara-saudara, berkas-berkas gandum itu boleh dikumpulkan di ladang Tuhan, yaitu jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Untuk itu janganlah kita berbangga diri ketika Tuhan memakai. Saya sangat berhati-hati saudara-saudara di dalam belajar melayani Tuhan. Saya selalu menyadari bahwa saya adalah orang berdosa dan orang berdosa. Tidak ada sesuatu pun yang layak, tidak ada sesuatu pun yang layak untuk diunggulkan, ditinggikan dari hidup setiap kita. Semua semata-mata anugerah Tuhan. Seperti pujian tadi, semua anugerah Tuhan kalau Tuhan memakai kita bekerja di ladang Tuhan. Poin pertama yang ingin saya sampaikan, jangan sandarkan, pusatkan iman Bapak Ibu kepada figur hamba Tuhan. Bapak Ibu wajib menghargai seorang hamba Tuhan, tetapi kita tidak boleh memfavoritkan seorang hamba Tuhan secara berlebihan. Karena hamba Tuhan itu bekerja, dia di ladang Tuhan karena Allah yang melegitimasi mereka untuk menyampaikan kebenaran itu. Tanpa Allah memakai, saudara-saudara, tak mungkin dia bisa. Kalaupun dia bisa dengan segala ketidakmurniannya, saya tidak tahu. Tadi firman Tuhan katakan,
ada konsekuensi di balik semuanya itu. Puji nama Tuhan, kita tidak boleh berbangga atas segala prestasi yang kita miliki. Kita adalah sama pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan, bekerja membangun bait suci pekerjaan Tuhan. Untuk itu, sebodoh apapun, tidak sehikmat apapun dari setiap kita, jangan minder. Tuhan bisa pakai setiap kita dengan luar biasa bagi gerejanya. Dan setiap kita yang pandai, setiap kita yang berada, ya, kita jangan merasa bahwa oh, karena aku pandai, karena aku berhikmat, makanya Tuhan pakai aku. No, saudara. Tuhan memakai seseorang tidak atas dasar itu. Tuhan memakai setiap orang atas kerelaannya, anugerahnya, supaya setiap kita boleh bekerja bersama-sama di ladang Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau sadari bahwa semua adalah anugerah Tuhan. Haleluya. Bukan karena kebaikanku ya Tuhan, bukan karena kami pandai berbicara sehingga Engkau memilih kami, memanggil kami untuk turut serta di dalam ladang Tuhan, pekerjaan Tuhan ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitaku, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena
Bapa, kami ini, kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa. Kalau Engkau tidak memakai kami, bahkan ketika Engkau tidak memberikan hidup kepada kami tidak bisa bergerak, kami tidak ada. Oh haleluya, kami bersyukur kepadamu. Oh haleluya. Mari kita sembah. Hidup dalam kepenuhan Roh Kudus dan dipakai oleh Tuhan. Sungguh sangat mungkin apabila tempat ini akan datang setiap jiwa-jiwa mereka yang merindukan imannya bertumbuh karena firman Tuhan. Oh haleluya. Pakai setiap kami ya Tuhan, layakkan kami setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami pakai seturut kehendak Allah bagi pelebaran pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dalam setiap pergumulan yang dihadapi, sakit penyakit, persoalan hidup. Oh haleluya, iman kami hanya tertuju kepada Allah yang memberikan pertumbuhan iman dari setiap kami. Kami percaya Tuhan yang akan turun tangan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Tuhan, kita telah memperoleh berkat yang sangat luar biasa saat sore hari ini ya Bapak Ibu. Biarlah kita boleh menyadari siapa diri kita dan apa tugas kita. Kita harus siap dipakai Tuhan dimanapun dan apapun yang Tuhan sudah berikan tanggung jawab kepada kita. Atas nama majelis dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Kristio Witoyo yang sudah melayani di dalam firman Tuhan. Saat ini biarlah Tuhan senantiasa memberkati.